Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samiti, saya mahasiswa PPG UIN Malik Ibrahim Malang. Saya di sini mau mempraktekkan pelajaran SKI kelas 5 di MI Mahamba Ulta Pucang Laban. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Alhamdulillah baik. Kita akan memulai pembelajaran SKI. Terlebih dahulu kita berdoa. Untuk doa dipimpin oleh Adik Rama. Silakan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Anak-anak sekalian, ada hari ini yang tidak masuk? Tidak ada. Alhamdulillah semuanya masuk. Dan sekarang kita akan menghafalkan Pancasila. Silahkan berdiri anak-anak sekalian. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Silakan. Anak-anakku sekalian, minggu kemarin kita mempelajari tentang yaitu tentang dakwah Rasulullah SAW di Madinah dalam bidang ekonomi. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kali ini anak-anak supaya bisa memahami, yaitu pembelajaran yang kita sampaikan ini menteladani kisah atau teladan Abu Bakar As-Siddiq. Terima kasih anak-anak sekalian. Materi pada pagi hari ini tentang SKI yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Perlu diketahui setelah wafatnya Rasulullah SAW, setelah Rasulullah SAW dakwah di kota Madinah selama 10 tahun, Rasulullah meninggal dan disitulah muncul Khulafaur Rasyidin. Apa arti dari Khulafaur Rasyidin? Yang perlu anak-anak sekarang pahami, khulafa dalam bahasa Arab artinya itu pengganti, juga bisa diartikan penerus, dan ar-rasyidin yaitu yang diberi petunjuk. Jadi istilah khulafa rasyidin adalah pengganti atau penerus pemerintahan yang diampu oleh Rasulullah SAW. Di situ yang mendapat petunjuk. Artinya yaitu pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Anak-anak sekalian insya Allah sudah paham tentang Khulafaur Rasyidin. Salah satu dari keempat itu yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah siapa? Umar bin Khattab. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Yang nomor terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan kali ini menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin yang pertama, yaitu penerus dari Rasulullah SAW yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa khalifah pertama yang ditunjuk oleh kaum Ansor dan Muhajirin itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Sebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu banyak sekali
kriteria pemimpin. Salah satunya yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq itu orangnya jujur, amanah. Sudah sewajarnya kalau menjadi pemimpin, jelas sekali kejujuran dari Abu Bakar As-Siddiq itu tidak dipergunakan oleh kaum Ansor dan Muhajirin itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu banyak sekali kriteria pemimpin. Salah satunya yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq itu orangnya jujur, amanah. Sudah sewajarnya kalau menjadi pemimpin, jelas sekali kejujuran dari Abu Bakar As-Siddiq itu tidak dipergunakan atau tidak disalahgunakan ketika menjadi pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang yang pertama kali, Abu Bakar As-Siddiq itu orang pertama kali masuk Islam. Nah, ketika itu Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam berusia 37 tahun. Terus Abu Bakar As-Siddiq juga orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Apa bukti kecintaannya Rasulullah SAW terhadap Abu Bakar As-Siddiq? Salah satunya adalah Abu Bakar adalah seorang pengikut dakwah Rasulullah SAW ketika dikejar-kejar orang kafir Quraisy dari Mekah dan masuk di Basor. Yang menemani Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dari itu Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Apa hanya itu saja anak-anakku sekalian? Tidak. Abu Bakar As-Siddiq juga termasuk orang yang kedudukannya ketika Rasulullah SAW masih hidup, Abu Bakar Siddiq itu sudah dijamin masuk surga. Itu perkataan langsung dari Nabi Muhammad SAW bahwa Abu Bakar Siddiq itu salah satu sahabat yang akan masuk surga. Baiklah anak-anak sekalian, itulah dari sekian banyak kepribadian Abu Bakar Siddiq, maka sudah sewajarnya kalau dia itu menjadi khulafaur rasyidin dan berkah. Tapi di situ ada perdebatan sahabat dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW wafat, di situ para sahabat ada perdebatan tentang dari Nabi Muhammad SAW bahwa Abu Bakar Siddiq itu salah satu sahabat yang akan masuk surga. Baiklah anak-anak sekalian, itulah dari sekian banyak kepribadian Abu Bakar Siddiq, maka sudah sewajarnya kalau dia itu menjadi khulafaur rasyidin dan berkah. Tapi di situ ada perdebatan dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW wafat, di situ para sahabat ada perdebatan tentang yaitu khalifah yang pertama. Ada kaum Ansor dan Muhajirin berdebat di sana untuk menentukan calon pemimpin setelah wafatnya Rasulullah SAW. Tapi perdebatan itu tidak lama, yaitu di situ ada pertemuan dari semua suku, semua golongan mengumpul di yaitu tempat yang bernama Bani Saqifah. Di sana tempat berkumpul Saqifah. Iya, Bani Saqifah lah salah itu ya, berkumpul di sana di wilayah Madinah. Kalau sekarang kalau tidak salah itu tempatnya di pintu 15 dari Masjid Nabawi. Di sana bermusyawarah para sahabat untuk menentukan itu. Tapi akhirnya musyawarah itu bisa diselesaikan
oleh Abu Ubaidah dan diputuskanlah orang yang pertama yang bisa memimpin masyarakat muslim, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, karena dilihat dari kepribadian Abu Bakar As-Siddiq yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan kepada kalian semuanya, dan sekarang mari kita menyaksikan. Baiklah anak sekalian, dari uraian yang sudah saya sampaikan tadi, sekarang Pak Guru akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan tentang materi tersebut. Yang pertama, saya mau bertanya kepada adik Rama, apa yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin? Para utusan yang menggantikan Rasulullah SAW yang selalu mendapat hidayah serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak sekalian, yaitu Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi pemimpin para jamaah umat muslim. Jadi arti khulafa yang sudah saya terangkan tadi, ar-rasyidin seperti itu. Jadi baik-baik sekali, betul sekali adik Rama jawabannya. Dan sekarang saya menanyakan lagi kepada adik Meme, siapa saja khulafa ar-rasyidin? Baik, ada 4 ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Itu khulafa ar-rasyidin. Dan selanjutnya, sekarang apa saja keutamaan Abu Bakar As-Siddiq? Saya terang mau tanya kepada adik Riza, apa saja keutamaan Abu Bakar As-Siddiq sehingga dia berhak memimpin umat muslim setelah wafatnya Rasulullah SAW? Sederhana dan tidak mau menyalahgunakan jabatannya. Orang yang dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk memenuhinya berhijrah, sahabat Nabi yang paling berat berikutnya itu dipastikan akan masuk Islam, laki-laki dewasa pertama yang memeluk Islam. Baik, kriterianya ada 5 itu tadi. Anak-anak sekarang bisa mempelajari. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, sebutkan jasa-jasa daripada Abu Bakar As-Siddiq. Kaila, tolong dijawab. Baiklah anak-anak sekarang, setelah menjawab pertanyaan dari Bapak Guru, sekarang kita mengamati PPT. Anakku sekalian, amati PPT-nya. Terima kasih anak-anak sekarang sudah selesai mengamati PPT-nya, dan sekarang akan mengerjakan IKPD. Baik, anak-anak sekalian, sekarang kita mengerjakan IKPD. Terima kasih anak sekarang selesai menggunakan BT-nya, KPD-nya. Ya. Kalau sudah selesai kumpulkan, silakan kumpulkan depan.
kasih anak sekalian, hasil daripada Anda mengerjakan KBD tadi sedikit sangat memuaskan, walaupun semuanya belum memuaskan. Jadi saya harap anak-anak sekalian lebih digiatkan lagi belajarnya anak-anak sekalian ya. Oke. Sekarang kita akan mengamati video ya, sudah anak-anak sekalian menyimak videonya dan sekarang oke, sekarang diskusi. Kita diskusikan. Sudah anak sekalian diskusinya. Sekarang hasil dari diskusi tadi coba dipresentasikan ke depan masing-masing. Mulai dari kelompok ini. Baiklah anak sekalian, dari hasil diskusi tadi, ada mungkin yang dipertanyakan atau ada yang kesulitan dari materi tersebut? Tidak ada? Terima kasih anak-anak sekalian, baik sekali anak-anak sekalian. Kaum Ansor dan Muhajirin itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sebab Sayyidina kelihatannya anak-anak sekalian lelah ya, untuk menambah gairah. Mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Dan sekarang kita mengerjakan evaluasi ya. Untuk terima kasih. Sahabat, yakin bahwa Abu Bakar yang pantas memimpin umat Islam sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Nomor 2, Rasulullah para sahabat bermusyawarah menentukan khalifah pengganti Rasulullah SAW dan sepakat untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq adalah awal dimulainya kepemimpinan umat Islam yang disebut Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah para utusan yang menggantikan Rasulullah yang selalu mendapat hidayah serta petunjuk dari Allah. Adapun Khulafaur Rasyidin adalah yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. terima kasih anak-anak sekalian.
alhamdulillah pada pagi hari sudah selesai materi yang kita bahas dan hasilnya alhamdulillah sangat memuaskan anak-anak sekalian, dan saya harap anak-anak sekalian dengan bangga hanya seperti itu saja, tapi saya mohon di rumah dia belajar dan tingkatkan di dalam pembelajaran Anda di rumah. Mungkin pesan saya dari Bapak Guru itu, dan sekarang berdoa